Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Syarifah Anada dan Hayung Latifah akan mempresentasikan mengenai teori konflik dan teori negosiasi. Audio Jungle. Topik yang akan kami bahas antara lain yang pertama mengenai pengertian konflik dan negosiasi, yang kedua mengenai pandangan tentang konflik, yang ketiga mengenai teori-teori konflik dalam negosiasi, dan yang keempat mengenai strategi penanganan konflik dalam negosiasi. Audio Jungle. Topik pertama yang akan kami bahas adalah mengenai pengertian konflik dan negosiasi. Dalam umum, banyak definisi tentang konflik yang diberikan oleh para ahli manajemen. Hal ini bergantung pada sudut tinjauan yang digunakan dan persepsi para ahli tersebut tentang konflik dalam organisasi. Akan tetapi, di antara makna-makna yang berbeda itu, tampak ada suatu kesepakatan bahwa konflik dilatar belakangi oleh adanya ketidakcocokan atau perbedaan dalam hal nilai, tujuan, status, dan budaya. Kita dapat mengambil sikap keras dalam beberapa persoalan dan bersikap lunak dalam persoalan yang lain sehingga memberikan petunjuk yang jelas mengenai hasil yang menjadi prioritas. Dari pengertian di atas, konflik adalah ketidaksamaan pendapat dari individu atau kelompok dan terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak bekerja sama antara satu dengan yang lain. Sedangkan pengertian negosiasi menurut Heron dan Van den Nabel dijelaskan bahwa negosiasi adalah suatu proses di mana dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama atau bertentangan bertemu dan berbicara dengan maksud untuk mencapai suatu kesepakatan. Dalam negosiasi tidak hanya perbedaan kepentingan yang menjadikan alasan terjadinya suatu negosiasi, tetapi juga adanya persamaan kepentingan dapat menjadi alasan terjadinya negosiasi dengan dasar motivasi untuk mencapai kesepakatan. Dan dalam berlangsungnya negosiasi tersebut terkadang timbul konflik-konflik lanjutan dalam rangka mencapai suatu kesepakatan. Topik kedua yang akan kami bahas adalah pandangan tentang konflik. Dalam uraian di bawah ini, ada beberapa pandangan tentang konflik sebagaimana yang dikemukakan oleh Robbins, yaitu pertama mengenai pandangan tradisional. Pandangan ini menyatakan bahwa semua konflik itu buruk. Konflik dilihat sebagai sesuatu yang negatif, merugikan, dan harus dihindari. Yang kedua adalah pandangan hubungan manusia. Pandangan ini berargumen bahwa konflik merupakan peristiwa yang wajar terjadi dalam semua kelompok dan organisasi. Konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, karena itu keberadaannya harus diterima dan dirasionalisasikan sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi peningkatan kinerja organisasi. Yang ketiga mengenai pandangan interaksionis. Pandangan ini cenderung mendorong terjadinya konflik atas dasar suatu asumsi bahwa kelompok yang kooperatif, tenang, damai, dan serasi cenderung menjadi statis, apatis, tidak aspiratif, dan tidak inovatif. Ketiga adalah teori-teori konflik dan negosiasi. Teori hubungan masyarakat menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan, dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sasarannya meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok yang mengalami konflik, serta mengusahakan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada di dalamnya. Teori tersebut diantaranya yang pertama adalah teori kebutuhan manusia. Teori ini menganggap bahwa konflik yang berakar disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia seperti fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Yang kedua adalah teori negosiasi prinsip. Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras
dan berbeda pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Yang ketiga adalah teori identitas berasumsi. Teori ini berpendapat bahwa konflik disebabkan oleh identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan. Yang keempat adalah teori kesalahpahaman antar budaya. Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. Yang kelima adalah teori transformasi konflik. Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial. Topik terakhir yang akan kami bahas adalah mengenai strategi penanganan konflik dalam negosiasi. Dalam Wirawan, strategi konflik adalah proses yang menentukan tujuan seseorang terlibat suatu konflik dan pola interaksi konflik digunakan untuk mencapai keluaran konflik yang diharapkan. Langkah-langkah penyusunan strategi konflik adalah: yang pertama adalah analisis SWOT mengenai diri sendiri dan lawan konflik. Analisis SWOT mengenai diri sendiri akan mencerminkan kekuatan dan kelemahan diri sendiri dalam menghadapi lawan konflik. Analisis SWOT mengenai lawan konflik akan mencerminkan peluang dan ancaman dari lawan konflik. Yang kedua adalah menentukan tujuan konflik. Tujuan konflik adalah sesuatu yang ingin dicapai saat menghadapi dan menyelesaikan konflik. Lebih spesifik lagi, tujuan konflik adalah target keluaran konflik yang diharapkan sebagai contoh dari hasil analisis SWOT tersebut. Adalah pola interaksi konflik. Pola interaksi konflik merupakan bentuk interaksi dengan pihak lawan konflik dalam upaya mencapai keluaran konflik yang diharapkan. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pola interaksi konflik. 1. Metode resolusi konflik yang digunakan dalam interaksi konflik. 2. Gaya manajemen konflik yang digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat konflik. 3. Perkembangan situasi konflik.